Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Ibu ya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Ibu harap kita tetap bersemangat dalam pembelajaran kali ini ya, walaupun di tengah-tengah bencana. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk Cianjur kita tercinta ya. Semoga bencana ini segera selesai, kita bisa kembali lagi ke sekolah, dan semuanya diberikan perlindungan oleh Tuhan, dan juga diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang masih memiliki semangat untuk belajar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menjadi negosiator ulung ya. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu menilai informasi dan membandingkan isi teks ya. Nah, pada kegiatan ini kita akan membandingkan dua teks ya. Teks pertama adalah deskripsi dan teks yang kedua adalah surat penawaran. Nah, perhatikan di kegiatan satu, teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kalian dapat menemukan negosiasi dalam bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung antara kedua belah pihak. Ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Selain itu, kalian juga dapat menemukan teks negosiasi yang berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Nah, untuk lebih memahami teks negosiasi berbentuk surat penawaran, cermatilah dengan seksama contoh deskripsi perusahaan dan surat penawaran di bawah ini. Nah, di sini ada teks satu, ini deskripsi perusahaan. Ibu bacakan ya. Kebutuhan masyarakat akan produk alat tulis kantor yang berkualitas, terjamin dan memiliki harga yang kompetitif menjadi latar belakang hadirnya perusahaan kami. PT Rajin Sukses Kreatif yang tergerak dalam bidang pengadaan alat tulis kantor. Tepatnya pada 20 April tahun 2000, PT Rajin Sukses Kreatif didirikan di Bandung. Kantor pusat kami berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Pada awalnya, kami hanya memiliki 2 pabrik produksi dengan 3 cabang pemasaran di Bandung dan Jakarta. Kini telah berkiprah selama lebih dari 20 tahun. Perusahaan kami telah berkembang menjadi 5 pabrik produksi dan lebih dari 20 cabang pemasaran di hampir setiap kota besar di Indonesia. Nah, ini deskripsi perusahaan ya. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, ini namanya surat penawaran ya. Jadi sebenarnya negosiasi itu bukan hanya sekedar dialog antara penjual dan pembeli ya, tapi bisa juga dalam bentuk surat penawaran. Nah, misalnya kalau kemarin itu kan ada travel yang kita naiki waktu ke Jogja. Nah, mereka sebelum sebelum kita booking mereka untuk menjadi travel kita, biasanya mereka akan membawa sebuah brosur. Brosur tentang harga, kalau misalnya ke Jogja itu adalah sekian juta. Kalau misalnya mau ke Malang, misalnya 2 juta. Kalau mau ke Bali 3 juta. Nah, itu mereka buat harga-harga penawaran itu dalam bentuk brosur ya. Itu masuk ke dalam surat penawaran juga gitu ya. Kenapa disebut surat penawaran? Karena di situ mereka menawarkan sebuah produk, memperkenalkan sebuah produk ya, supaya kita tertarik. Lalu di situ akan ada tawar-menawar gitu ya. Misalnya, misalnya Windy itu punya travel ya, travel. Kemudian Windy menawarkan ke ibu,
Ibu, Windy punya travel, namanya Windy Tours and Travel misalnya. Nah, Windy punya produk baru nih, Bu. Ada paket perjalanan wisata menuju Bali, kemudian paket perjalanan wisata menuju Raja Ampat, dan juga ada paket penawaran wisata menuju Singapura, misalnya. Nah, kemudian di situ Windy akan meng-up harga, ya, akan memberitahukan pada kita harganya. Misalnya kalau mau ke Singapura, Ibu kalau mau ke Singapura, kalau pakai travel Windy itu harganya cuma 5 juta. 5 juta itu Ibu udah dapet hotel misalnya ya, udah dapat makan, terus udah dapat snack, lalu ibu juga udah dapat P3K misalnya ya, atau keselamatan untuk asuransi nanti ketika penerbangan misalnya. Lalu kalau misalnya ibu mau ke Raja Ampat itu harganya cuma 5.500.000, itu sudah termasuk dengan akomodasi hotel, makan, kemudian ada oleh-oleh misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ibu tertarik untuk pergi ke Raja Ampat, misalnya ya. Oke Windy, ibu tertarik mau ke Raja Ampat. Gimana kalau misalnya Windy turunkan harganya jangan 5.500.000 karena ibu bawa rombongan dari SMK Sinar Parahyangan sebanyak 100 orang misalnya. Bisa nggak nih kalau 4 juta misalnya gitu ya. Nah, kemudian Windy bilang kalau 4 juta Bu, sepertinya belum bisa karena untuk akomodasi hotel di sana cukup mahal. Gimana kalau misalnya 5 juta saja? Nah, akhirnya ibu menyetujui ya surat penawaran Windy, ya brosur yang dibawa Windy dengan harga 5 juta menuju ke Raja Ampat. Nah, itu masuk ke dalam negosiasi juga ya. Jadi, pada intinya, negosiasi itu bukan hanya sekedar dialog tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tapi juga bisa disebutkan dalam bentuk surat ya, surat penawaran seperti ini, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya tidak dipahami, kalian boleh bertanya kepada ibu. Nah, untuk memberikan pembelajaran yang lebih dipahami oleh kalian, silakan kalian diisi halaman 93 sampai 94 ya, ini di nomor 1 sampai dengan 10. Nah, ini ya, ini nomor 1. Menurut kalian apa saja perbedaan kedua teks di atas? Lalu, apakah perbedaan kedua teks berdasarkan tujuan penulisannya? Sampai nomor 10 ya. Nanti yang punya buku bisa difotokan saja bukunya ya. Oke ya, itu dulu ya belajarnya. Nanti ibu tunggu kalian kumpulkan saja tugasnya ke email ibu saja ya. Nanti dikirim emailnya di grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.